belas kasihan Bapak Mama Saudara sekalian. Belas kasihan itu adalah sebuah perasaan, ya. Perasaan yang menggerakkan hati seseorang sehingga orang itu bisa bersedih. Dia bisa terenyuh. Orang Kupang bilang dia mau hati jatuh, ya. Lihat orang pun penderitaan, lihat orang punya kemalangan, lihat orang menderita, dia tidak bisa. Dia akan cepat-cepat mau untuk beraksi, bertindak. Bagaimana caranya dia cari jalan untuk bisa menolong. Itu adalah perasaan yang tergerak oleh belas kasihan. Salam damai sejahtera. Tadi sudah, tapi saya mau ini hari 2 kali ya. Sering-sering tidak apa-apa toh. Ya. Umat Tuhan yang terkasih, hari ini kita ada dalam minggu kedua bulan lingkungan hidup. Dan Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan ayat 44 kita akan renungkan bersama-sama di bawah tema tanah dan laut dalam karya Kristus memberi makan semua orang. Sekali lagi, tanah dan laut dalam karya Kristus memberi makan semua orang. Ini satu berita yang sangat sukacita, yang membawa sukacita buat kita Bapak Mama. Dan kok tadi ada yang datang belum makan dulu kok. Biar belum makan mah di rumah ada makanan ya. Tuhan tidak pernah berhenti kasih kita makan. Dengan berbagai cara, dengan berbagai bentuk, ya, Tuhan selalu melimpahkan bagi kita makan dan minum. Dan hari ini kita akan bersama-sama merayakan perbuatan besar Allah itu dalam kehidupan kita. Bapak Mama umat Tuhan yang terkasih, mengawali akan perenungan firman ini, saya mau menyampaikan sebuah, ya saya katakan ini sebuah filosofi, suatu ungkapan dari seorang tokoh spiritual India, Mahatma Gandhi. Dia pernah katakan begini, dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sekali lagi, dunia ini cukup untuk memenuhi semua kebutuhan manusia, tetapi tidak untuk keserakahan. Pernyataan ini benar kok Bapak Mama? Benar kok saudara ini pernyataan. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan sediakan, ini sesungguhnya cukup. Cukup untuk semua orang. Siapapun bisa untuk menikmati, tetapi tidak untuk keserakahan. Karena kalau yang namanya orang sudah serakah, ya, manusia dipenuhi dengan sifat serakah, maka apapun yang ada dalam dunia ini tidak akan pernah cukup. Apalagi Bapak Mama Saudara sekalian, kecenderungannya kalau misalnya orang sudah serakah, maka biasanya itu juga dia ikuti itu dengan tindakan untuk menindas, tindakan untuk menekan, tindakan untuk, ya, memperbudak orang lain. Dan inilah Bapak Mama Saudara sekalian yang sementara ditentang oleh Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus tidak mengkehendaki umatnya, orang-orang percaya, manusia hidup di dalam keserakahan, dan jangan oleh karena keserakahan dia sampai menindas orang lain. Firman Tuhan hari ini Bapak Mama Saudara sekalian sesungguhnya mau menggugah ya rasa kepedulian manusia terhadap sesamanya berdasarkan belas kasihan Allah yang menjadi sifat dasar Allah. Ya, sekali lagi, firman Tuhan hari ini mau berbicara tentang keinginan Tuhan untuk menggugah diri kita
diri orang-orang percaya supaya kita ada dalam kepedulian dengan sesama berdasarkan belas kasih. Ada beberapa hal Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih yang akan kita pelajari dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan ini diawali dengan sebuah rencana, ya. Rencana Tuhan Yesus bersama dengan para murid untuk sejenak mereka menepi, ya, dari segala kesibukan pelayanan. Tuhan Yesus mengajak kepada mereka adalah baiknya untuk mereka beristirahat sejenak. Mereka mengasingkan diri. Kalau dalam bahasa ya program anak-anak muda biasa bilang retreat, ya. Jadi menarik diri dari keramaian, melakukan ya evaluasi, lalu kemudian menyegarkan diri dengan segala hal termasuk dalam doa. Itu yang Tuhan Yesus inginkan untuk dilakukan bersama dengan para murid. Karena apa Bapak Mama Saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam Markus pasal 6 ayat 6b sampai dengan ayat 13, ada sebuah perikop yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengutus ke-12 murid. Mereka pergi ke tempat-tempat lain untuk mereka mengajar. Mereka memberitakan firman Tuhan. Mereka berdoa, mereka melayani jemaat. Dan ketika mereka pulang, mereka ada dalam situasi yang lelah, yang capek. Tuhan Yesus tahu itu. Karena itu Tuhan Yesus mengajak mereka untuk sejenak, karena kesibukan pelayanan mereka menepi, melakukan evaluasi, menyegarkan diri mereka kembali supaya mereka bisa untuk melanjutkan pelayanan berikutnya. Sebenarnya Bapak Mama Saudara sekalian, kondisi para murid pada saat itu dengan Tuhan Yesus dalam keadaan yang sangat lelah. Terlalu lelah sampai kemudian di dalam ayat 31 dikatakan bahwa bahkan untuk makan sekalipun mereka tidak sempat. Ini luar biasa, ya, luar biasa. Pelayan-pelayan Tuhan, para murid pada saat itu mereka begitu bersemangat dalam pelayanan sampai untuk makan pun mereka tidak sempat. Karena itu Tuhan Yesus mengajak mereka untuk sekedar mereka mengambil waktu sendiri, mereka berdoa, mereka mengevaluasi diri, menyegarkan diri, ya jauh dari keramaian dan kesibukan pelayanan. Akan tetapi Bapak Mama Saudara sekalian, dalam ayat-ayat berikut kita dapati satu kenyataan. Karena ternyata keantusias dari orang banyak, ya, membuat mereka ternyata tidak dapat untuk melakukan apa yang menjadi rencana mereka. Memang di sini terkesan Bapak Mama karena begitu antusiasnya orang banyak untuk mengikuti Yesus, mau mendengar pengajaran, menyaksikan mujizat-mujizat Tuhan Yesus, mereka menjadi seperti tidak peduli, ya, dengan apa yang menjadi kondisi dari Tuhan Yesus dan para murid. Mereka mengikuti Tuhan Yesus bahkan sampai dengan jauh malam. Kemungkinan besar Bapak Mama Saudara sekalian, orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus dan para murid saat itu, mereka juga punya kondisi yang sama. Mereka juga berjalan meninggalkan rumah mereka, pekerjaan mereka, mengikuti Tuhan Yesus dari satu tempat yang lain. Mereka mendengarkan Tuhan Yesus punya pengajaran bukan 2 jam seperti hari Minggu ini, tetapi berjam-jam. Mereka duduk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus. Mereka juga ada dalam keadaan lelah. Karena itu kalau kita lihat dalam firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa mereka itu sama seperti domba tidak punya gembala. Tuhan Yesus merasa kasihan dengan keadaan mereka. Tuhan Yesus peka Bapak Mama Saudara sekalian dengan kondisi mereka ini, orang banyak ini. Mereka juga lelah, mereka mungkin juga tidak makan, tidak sempat makan, atau kalaupun mereka makan, makanan mereka tidak cukup. Hari sudah malam yang seharusnya dia harus dipakai untuk istirahat, tapi mereka masih mengikuti Tuhan Yesus. Dan Tuhan Bapak Mama Saudara sekalian, sebagai Allah yang mengenal hati, yang bisa melihat segala kehidupan manusia, ayat yang 34 katakan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Apa itu belas kasihan
Bapak Mama Saudara sekalian. Belas kasihan itu adalah sebuah perasaan, ya. Perasaan yang menggerakkan hati seseorang sehingga orang itu bisa bersedih. Dia bisa terenyuh. Orang Kupang bilang dia mau hati jatuh, ya. Lihat orang pun penderitaan, lihat orang punya kemalangan, lihat orang menderita, dia tidak bisa. Dia akan cepat-cepat mau untuk beraksi, bertindak. Bagaimana caranya dia cari jalan untuk bisa menolong. Itu adalah perasaan yang tergerak oleh belas kasihan. Siapa di sini yang dia ada dengar berita tentang Gunung Lewotobi? Lalu kemudian nonton dia punya video. Saya tidak tahu sekarang meninggal berapa banyak jiwa yang luka-luka, berapa banyak aset-aset pribadi, negara, gereja yang rusak, yang hancur. Ya, salah satu video yang saya posting di TikTok itu ada satu tangan yang dia sudah tendes, dia punya rumah dan dia punya tangan begini. Dan apa yang sudah kita berikan, mungkin tidak materi, tetapi doa-doa kita sampai atau tidak ke Flores. Belas kasihan Bapak Mama Saudara sekalian bicara tentang hati yang tergerak ketika ada orang yang mengalami, yang terluka, orang yang menderita, orang yang bersedih, orang yang mengalami kemalangan. Itu belas kasihan. Dan itulah Bapak Mama Saudara sekalian yang menjadi sifat dasar dari Allah dalam Kristus Yesus. Dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan perasaan inilah Bapak Mama Saudara sekalian yang mendorong Tuhan Yesus untuk berkata kepada para murid, kamu harus memberi mereka makan. Sekali lagi, kamu harus memberi mereka makan. Kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang Bapak Mama Saudara sekalian, ini sesungguhnya merupakan sebuah kritik, ya. Sebuah kritik terhadap situasi politik, ekonomi yang terjadi pada masa Tuhan Yesus hidup. Pemerintahan Romawi pada saat itu bersama dengan anteng-antengnya mereka mengeksploitasi tanah, mengeksploitasi laut. Dengan sistem ekonomi dan politik, aturan-aturan perpajakan dan aturan-aturan yang lain, pemerintah Romawi mengeruk keuntungan yang sangat besar. Ya, kalau kita membaca secara lebih dalam tentang bagaimana pengaturan sistem ekonomi di bidang pertanian dan juga kelautan masa Romawi pada saat itu banyak terdapat catatan-catatan ketidakadilan, penindasan dari pemerintah Romawi kepada rakyat kecil. Bisa dikatakan Bapak Mama Saudara sekalian, segala hal yang diterapkan oleh pemerintah itu sesungguhnya ujung-ujungnya adalah bagaimana masyarakat bekerja setengah mati, bekerja susah payah, tapi semuanya itu untuk memberi makan pemerintah. Pajak yang tinggi, hasil yang banyak, semuanya itu dipakai oleh pemerintah untuk mengenyangkan diri mereka, untuk memperkaya diri mereka. Dan memang Bapak Mama Saudara sekalian, kenyataannya pemerintah pada saat itu kaya-kaya, tapi petani, nelayan, pekerja-pekerja kasar, buruh, mereka yang miskin tetap ada dalam kemiskinan. Ada istilah katakan ikan besar untuk orang besar, ikan kecil untuk orang kecil. Walaupun ikan besar dan ikan kecil ditangkap oleh orang kecil, ya, seperti itu. Hasil laut, hasil pertanian yang ada pada saat itu Bapak Mama melalui pajak, melalui sistem ekonomi yang diterapkan, aturan-aturan yang diterapkan pada saat itu, pada akhirnya itu memberi makan kepada orang-orang yang kecil, orang-orang yang sedikit jumlahnya, yaitu elit-elit, orang-orang pembesar, pejabat-pejabat besar pada saat itu. Bahkan Bapak Mama Saudara sekalian, Herodes Antipas, ya, sebagai salah satu pemimpin pada saat itu dikenal sebagai penikmat kemewahan. Oleh karena apa? Oleh karena dia bisa mengambil segala hal yang menjadi hasil dari pertanian, dari para petani dan juga nelayan,
untuk kesenangan dirinya, untuk memperkaya dirinya. Dia tidak peduli dengan kehidupan dari rakyat. Dan Tuhan Yesus, Bapak Mama, Saudara sekalian, mengkritik ini. Ya. Tuhan Yesus tidak menginginkan apa yang menjadi berkat Allah, sumber alam, ya, pertanian, kelautan yang begitu banyak dipakai hanya untuk memberi makan segelintir orang-orang yang elit, orang-orang pejabat, tapi bahwa semuanya itu bisa untuk mencukupi kebutuhan banyak orang. Karena itu Bapak Mama Saudara sekalian, lewat kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, ini mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus punya sikap yang berbeda, punya tindakan yang berbeda. Tuhan Yesus tidak mau menjadi pihak yang diberi makan, tetapi Ia memberi makan. Ketika Ia memberi tugas kepada para murid, kamu harus memberi makan. Itu suatu penegasan bahwa itulah tanggung jawab iman, tanggung jawab pelayanan dari orang percaya, dari para murid, dari gereja Tuhan. Mereka harus memberi orang banyak makan, bukan gereja diberi makan. Program-program pelayanan Bapak Mama Saudara sekalian dimaksudkan untuk memberi jemaat makan, bukan untuk menumpuk makanan. Untuk memberi, bukan untuk mengumpulkan. Sebagaimana prinsip pelayanan Tuhan Yesus, melayani, bukan dilayani. Dan ini Bapak Mama Saudara sekalian berlaku bukan hanya dalam hal rohani. Sama seperti firman Tuhan hari ini saya sampaikan untuk memberi kita makan secara rohani, tetapi juga gereja, orang percaya, jemaat harus memberi makan kepada orang banyak yang membutuhkan makanan secara fisik. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, lewat firman Tuhan hari ini Tuhan Yesus mau memberikan satu tanda awas kepada gereja, supaya gereja berhati-hati dengan sikap dalam pelayanan, dalam program pelayanan, ketika mereka berhadapan dengan orang-orang yang harus ditolong, ketika mereka berhadapan dengan orang-orang yang menderita dan mengalami kemalangan. Ada beberapa catatan Bapak Mama Saudara sekalian yang kita bisa lihat dalam diri para murid pada saat itu, tetapi itulah juga yang menjadi gambaran dari sikap gereja, kecenderungan sikap gereja pada masa sekarang. Ketika gereja melihat ada orang yang menderita, ada orang yang kemalangan, firman Tuhan hari ini menegaskan ada 3 sikap yang seringkali ada dalam diri orang percaya. Yang pertama, gereja tidak mau repot. Betul pesan? Ya, gereja tidak mau repot. Dalam ayat 35 kita melihat kesaksian itu. Ketika Tuhan melihat bahwa mereka sama seperti domba yang kehilangan gembala, Tuhan Yesus terenyuh karena belas kasihannya, kasihan terhadap orang-orang yang banyak itu. Mereka kelaparan, mereka tidak punya makan, mereka capek, mereka lelah, apalagi sudah malam. Para murid datang, kemudian mereka berkata, suruh mereka pergi, suruh mereka pulang, supaya mereka bisa cari roti kodong makan. Gereja tidak mau repot. Urusan makan itu adalah urusan pribadi. Kalau siapa yang lapar dia usaha sendiri. Gereja punya tugas itu adalah urus hal-hal yang berkaitan rohani, berkaitan dengan iman. Hal yang bersifat fisik, materi, itu bukan menjadi ranah dari gereja. Tahun-tahun lalu Bapak Mama Saudara sekalian dalam pelayanan, hal yang seperti ini begitu keras. Salah satu teman pendeta di Amarasi Timur, dia pernah posting di Facebook. Dia bertentangan dengan pemerintah desa waktu itu karena dia gerakan jemaat untuk kasih rapi, perbaiki jalan kampung yang biasa dipakai oleh jemaatnya itu untuk pergi ambil natura di kebun. Jadi dia hoka jemaat, dia pakai batasan ini dari di titik ini sampai sekian meter ini rayon ini, dari sekian meter ke sini ini rayon ini. Lalu kemudian pemerintah datang, pemerintah bilang begini, kenapa gereja harus buat begitu? Itu bukan gereja pekerjaan, itu pemerintah pekerjaan. Gereja sudah ambil alih, pemerintah punya tugas. Dulu gereja tidak pernah berbicara tentang keadilan, tidak pernah berbicara tentang hak-hak perempuan dan anak, tidak pernah berdiri untuk bicara
mengatakan bahwa kamu harus memberi mereka makan. Makan bukan hanya secara rohani, tetapi juga secara fisik, ya, materi. Karena itu kalau misalnya ya gereja hanya tahu berkhotbah saja, tapi ketika jemaat ya stunting, ya jumlah stunting tinggi, jemaat gereja tidak mau untuk ambil alih, ya, tidak mau untuk bertindak. Yang kedua, Bapak Mama Saudara sekalian, gereja juga punya kecenderungan untuk berhitung-hitung, sama seperti jemaat, sama seperti para murid pada saat itu. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-37. Ya, dalam bahasa Kupang bisa katakan begini, jadi kita harus kasih keluar 200 dinar kok untuk kasih makan ini orang begini banyak kok. 200 dinar Bapak Mama. Ya pasti diantara kita sudah ada yang tahu ya tentang perhitungan dinar ini ya, kalau dikonversi dalam rupiah ya. Jadi 1 dinar itu dia 1 hari upah kerja minimum ya. Jadi saya buat catatan, kalau misalnya UMR provinsi itu 3.100.000. Kalau dalam 1 minggu 5 kali kerja berarti ada 21 hari. Maka dari 3.100.000 itu dibagi 21 hari itu dia kena 1 hari itu 147.000 ya. Kalau misalnya upah minimum kabupaten atau kota dia 2.100.000 dibagi 21 hari kerja, masa kerja dalam 1 bulan, maka 1 hari itu 100.000. Kalau misalnya 200 dinar, maka dia terhitung harus cash keluar. Kalau UMR provinsi, maka dia harus cash keluar 29 juta. Kalau misalnya UMR kabupaten, dia harus cash keluar 20 juta. Jadi ini para murid mau bilang begini, jadi kita harus cash keluar 29 juta untuk kasih makan ini 5.000 orang kok. Atau paling kecil, apakah gereja harus cash keluar uang 20 juta untuk kasih makan jemaat kok? 20 juta Bapak, 29 juta. Pertanyaannya bukan bisa atau tidak bisa, rela atau tidak rela, ya? Mau atau tidak mau gereja kasih keluar uang begitu banyak untuk kasih jemaat makan. Di sini saya percaya Bapak Mama nih, majelis pemuka, pakai mahiri lagi. Bendahara pusing, awi, ini doa son ada ini. Tahu ini program yang lain, kita mau fisiko, ya, atau mau pikas makan ini jamaah begini banyak, 5.000 orang, ya. Kalau Elim ada, sampai 1.000, ya, 1.000, ya, 1.000. Tapi itu bukan Elim, ya. Saya omong ini firman Tuhan di sini, ya. Karena kalau Elim sudah teruji. Saya punya dapat catatan dari Bapak Sekretaris waktu Covid itu, ya, gereja bisa keluar uang banyak, ya, untuk menanggulangi bencana Covid waktu itu. Tidak tanggung-tanggung, ya. Dalam segi makanan, dari segi hal yang dibutuhkan jemaat, gereja siap untuk kasih keluar. Gereja tidak boleh sama seperti para murid dalam firman Tuhan ini, tidak boleh bertanya. Kalau misalnya memang situasi memungkinkan dan mengharuskan untuk gereja bertindak, tidak boleh bertanya, jadi kita harus kasih keluar uang 200 juta kok, 200 dinar, artinya 20 juta, 29 juta untuk kasih makan jemaat. Kalau itu harus kasih keluar, kalau itu harus kasih keluar. Gereja tidak boleh hitung-hitung, karena itulah juga yang menjadi tugas dari gereja. Itu adalah amanat dari Tuhan. Yang ketiga Bapak Mama Saudara sekalian, seringkali gereja ini berpikir terlalu tinggi, ya. Gereja berpikir terlalu tinggi, karena itu sampai-sampai. Dalam pembacaan firman Tuhan hari ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus sesungguhnya memahami kondisi dari gereja, kondisi dari para murid pada saat itu. Apalagi bukan hanya soal uang tidak ada, 200 dinar tidak ada, tapi saat itu juga kondisi dalam keadaan malam, di mana mereka harus membeli roti. Mereka punya banyak keterbatasan. Karena itu Tuhan Yesus katakan, apa yang ada padamu? Berapa banyak roti yang ada padamu? Coba lihat. Dan pernyataan ini Bapak Mama Saudara sekalian, sebenarnya Tuhan Yesus mau katakan bahwa jangan oleh karena kita mengalami banyak kondisi, keterbatasan kondisi dan juga kemampuan, lalu kemudian sebuah pelayanan itu harus dihentikan, harus dibatalkan. Jangan. Ada banyak jalan terus. Kalau keselamatan itu hanya lewat Tuhan Yesus, tapi untuk sebuah pelayanan itu banyak jalan ke sana. Untuk melakukan sebuah pelayanan Bapak Mama Saudara sekalian, Tuhan Yesus mau supaya mereka
melihat apa yang ada dalam potensi diri mereka, apa yang ada pada mereka. Manusia dilengkapi dengan banyak kemampuan, ada dengan banyak ya kekuatan. Tuhan mau supaya mereka memulai dari apa yang ada pada diri mereka, apa yang ada dalam tangan mereka. Tuhan Yesus tidak mau mereka bergantung kepada orang lain, kepada pihak lain, baru kemudian pelayanan bisa dijalankan. Ini seringkali menjadi keterbatasan gereja. Pendeta, ketemu doya nih begini, ketemu sondesan. Kecuali kalau misalnya pemerintah kasih ketemu proyek apa kok, program apa kok, kasih ketemu bantuan ini, bantuan itu, baru ketemu bisa bergerak. Tidak, Bapak Mama. Ya, tidak. Ini hari ini sebenarnya Ibu Pendeta Esther Siokain ya, saya lupa, sulit untuk melafal Pendeta punya ini farm ya, dari Rote. Datang cari dana karena mereka gereja kecil, jemaat kecil. Mereka jadi tuan rumah untuk sidang klasis. Ya, satu event yang besar bagi mereka. Mereka butuh untuk ada dana. Tapi mereka tidak mulai untuk ya, harap dari pemerintah. Mereka datang untuk pasar hari ini bawa apa yang menjadi ciri khas dari orang Rote. Gula air, gula lempeng, gula semut. Hanya saya cari ini susu goreng sudah ada. Ya, teng-teng. Jadi Bapak Mama yang hadir di sini kalau tidak sempat nih lewat Tobi untuk kasih bantuan, tolong sebentar ya. Ini saya juga bagian dari promosi juga. Ya. Dan saya hitung di sini ada lebih dari 500 orang. Nah, satu orang satu supas. Ibu Pendeta pulang dengan sukacita, jemaat dibantu. Amin. Ya, sebentar saya lihat itu habis. Tidak berarti muka-muka saya tanam ya. Ya. Mereka memulai dari apa yang ada pada mereka, tidak memulai dari sesuatu yang lain. Orang Rote punya gula lempeng, punya gula air, punya gula semut, punya susu goreng, punya teng-teng. Itulah yang dibawa. Jangan cari yang lain. Para murid orang Yahudi pada saat itu hidup dari pertanian, dari kelautan, 5 roti dan 2 ikan. Itu yang diminta oleh Tuhan Yesus. Ya. Dan kita lihat Bapak Mama saudara sekalian di tangan Tuhan yang sungguh luar biasa, mulia, agung dan kudus itu. Ya. Kalau misalnya orang Romawi dengan laut yang luas, pertanian yang begitu luas, mereka memberi makan segelintir orang dengan 5 roti 2 ikan. Tuhan memberi makan 5.000 orang. Kita beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Karena itu jangan kita ragu, jangan kita putus asa. Apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi keterbatasan kita, Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Hari ini saya datang gereja, saya bilang saya punya anak, saya kasih mama nasi dengan kecap. Ya, ada orang yang alergi makan dengan kecap. Ya. Belum dibilang makan kalau misalnya nasi hanya dengan kecap. Orang tua dulu kasih sekolah kita, bangun rumah, beli sapi hanya dengan nasi dengan beta garam. Betul kok Sob? Tapi masa sekarang tidak seperti itu. Orang lihat banyak dulu di dalam piring baru mereka bilang ini panas. Tuhan memberkati, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan kita lihat Bapak Mama saudara sekalian, mujizat yang sangat luar biasa. Ya. Dengan 5 roti dan 2 ikan itu Allah memberkati semua orang yang ada itu dengan makan dan minum. Dan bahkan ketika mereka mengumpulkan ya, yang lebih, bukan sisa ya, yang lebih dari semuanya, ada 12 bak. Ada 12 bak. Sebuah mujizat yang sangat luar biasa. Karena itu Bapak Mama, jemaat Tuhan yang terkasih, ini kalau kita mau baca ini firman Tuhan ini singkat. Tapi ini firman ini saya lihat ini kalau saya mau gali, saya mau baca, saya mau bawa semua ini nanti 4 jam saya khotbah tidak habis. Ini saya belum kupas soal ya, belum kupas soal 12 bakul, belum kupas soal dibagi kelompok 150 belum. Saya hanya sampai di sini dulu karena saya lihat separuh dong suhaha. Ya. Ini terlalu luas ini. Saya minta jemaat Tuhan pulang kembali untuk baca ya. Nah, saya mau singkat saja Bapak Mama. Karena itu lewat pembacaan firman Tuhan hari ini. 3 hal saja yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan dalam hidup. Yang pertama, jangan serakah. Ya, jangan serakah. Jangan
punya sikap sama seperti pemerintah Romawi. Orang percaya gereja tidak boleh serakah dengan apa yang ada dalam tangan, apa yang ada dalam rumah. Dia harus menjadi orang yang ketika merasa diberkati oleh Tuhan, maka dia harus menjadi orang yang siap juga untuk berbagi, menjadi berkat. Berbagi kepada orang yang berkekurangan, berbagi kepada orang yang menderita. Jangan serakah sampai kemudian kita sebagai orang percaya gereja dengan begitu rela, berbangga, bahkan sombong, menindas orang, memberlakukan hal-hal yang jahat kepada orang lain, mengeruk apa yang seharusnya bukan menjadi miliknya tetapi menjadi milik usaha orang lain. Ada banyak Bapak Mama, ada banyak hal-hal yang seperti itu. Mari kita melihat kita punya jalan hidup di masa-masa lalu dan bertobat. Kalau kita mendapati diri kita melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki, berlaku serakah terhadap orang lain, makan untuk diri sendiri, tidak ingat saudara, tidak ingat suami, tidak ingat istri, tidak ingat anak-anak, tidak ingat keluarga, makan untuk diri sendiri. Bahkan karena keserakahan kita bisa untuk menindas, mengambil keuntungan dari orang lain. Gereja tidak boleh menjadi gereja yang serakah. Ingat, ketika kita tadi seperti yang disebutkan dalam firman Tuhan hari ini, tidak mau repot, tidak mau berhitung-hitung dengan semua pengeluaran, bahkan juga berpikir hal-hal yang terlalu tinggi. Sesungguhnya kita sementara memberlakukan penindasan kepada jemaat, tidak peduli dengan jemaat, punya kekurangan, punya penderitaan, punya kemalangan. Yang kedua, Bapak Mama Saudara sekalian, kita diingatkan untuk jangan tidak peduli, atau kita diingatkan untuk memiliki sikap peduli terhadap orang yang menderita, orang yang mengalami kemalangan. Tangan kita mungkin terlalu pendek untuk sampai lewat obat. Tangan kita mungkin terlalu pendek untuk kita menggapai saudara-saudara kita yang mengalami bencana di tempat-tempat lain. Tetapi ada yang ada di sekitar kita, ya. Ada yang membutuhkan pertolongan dan juga bantuan di sekitar kita. Untuk menjadi besar dimuliakan oleh Allah dalam hidup karena belas kasihan, tidak harus kita memberikan dalam jumlah besar, dalam hal-hal yang kita miliki sekalipun. Baik, sebentar saya bersyukur ya. Majelis Sinode Gemit kasih keluar ini liturgi, nanti Bapak Mama bisa lihat di bagian belakang itu, ya, di bagian pengutusan dan berkat itu ada hal-hal yang kita sebagai gereja harus lakukan. Ya. Sebentar saya minta setiap kita yang hadir hari ini, keluarga, rumah tangga, pulang nih pasti makan toh, siap makan toh. Ada yang tadi pagi sudah datang makan, tapi pulang pasti belum makan, dia pulang langsung makan. Jalan-jalan mau sampai rumah, ingat memang sudah saudara kita siapa yang ada sementara kekurangan. Tetangga kita punya kekurangan, berbagi. Biar hanya sepiring ya, tempe sampai hanya 5 potong saja. Bagi. Sayur 1 mangkok bagi. Ya. Kita makan apa ini hari, ingat kita punya saudara yang berkekurangan. Ya. Gereja harus memberi makan. Orang-orang percaya harus memberi makan, sama seperti Kristus yang memberi makan kepada banyak orang. Dan yang ketiga, Bapak Mama Saudara sekalian, jadilah gereja yang berbelas kasihan. Gereja yang berbelas kasihan. Gereja yang cepat sekali tergerak untuk ketika melihat ada orang yang menderita, yang kemalangan. Jangan tutup tangan, jangan tutup mata, jangan tutup telinga, apalagi tutup hati untuk penderitaan dan kemalangan orang lain. Kita tidak akan pernah disebut sebagai gereja kalau kita tutup tangan, tutup telinga, tutup mata, tutup hati untuk orang yang menderita. Karena Tuhan datang untuk menyatakan kasih kepada banyak orang. Ketika kita dituntut untuk kita berbelas kasihan, berbelas kasihanlah seperti Kristus berbelas kasih. Jangan hitung-hitung, jangan tunda-tunda. Jadilah orang-orang yang siap direpotkan, seperti para murid dan Kristus yang mau untuk direpotkan, memberi makan banyak orang. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, dan yang paling terakhir dari itu adalah di bulan lingkungan hidup ini, mari kita menjaga setiap hal yang Tuhan berikan bagi kita. Tanah, laut, kebun, ladang, ternak kita. Semua hal yang Tuhan berikan bagi kita itu adalah berkat yang sangat luar biasa. Kita bergantung kepada semuanya itu. Tanpa itu semua tidak mungkin Tuhan bisa memberi kita makan. Karena itu mari kita menjaga, mari kita merawat,
lingkungan hidup yang menjadi sumber makanan, sumber roti dan ikan bagi kita semua. Dan mari kita memuliakan Tuhan untuk segala kebaikannya. Tuhan yang memiliki firman memberkati kita semua. Amin.